Baik, shalom teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya setiap kita masih akan selalu berkata, yes for God, I'm ready ya. Masih tetap semangat, masih tetap antusias teman-teman dikasih dalam nama Tuhan. Nah, saya akan melanjutkan renungan saya berbicara mengenai menjadi orang Kristen tidak semudah menjadi agama Kristen. Nah, saya mengajarkan pada poin yang pertama bahwa kita harus berani pikul salib. Nah, bagaimana caranya kita bisa pikul salib teman-teman dikasih dalam nama Tuhan? Nah, saya mengerti setiap kita bahwa kita ini tidak mudah mempercayakan hidup kita kepada orang lain kalau kita tidak mengenal orang tersebut. Tidak mungkin teman-teman mempercayakan uang teman-teman kepada saya kalau teman-teman nggak percaya kepada saya. Demikian juga dengan saya tidak akan pernah menitipkan uang saya kepada teman-teman kalau saya nggak percaya sama teman-teman. Demikian juga halnya antara kita dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah mempercayakan hidup kita kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7 berkata seperti ini, kamu telah menerima Yesus Kristus. Kita yang sudah mengambil keputusan untuk beragama Kristen, bagaimana agar kita menjadi Kristen sejati? Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita harus memastikan hidup kita tetap di dalam Yesus, tidak kepada dunia lagi. Kita mulai mengalami transisi antara hidup di dalam dunia menuju hidup di dalam Yesus. Yang tadinya kalau ada masalah mungkin dalam dunia kita suka cari tahu siapa ini yang buat masalah. Ayo kita selesaikan secara jantan. Nah, mungkin sebagai orang-orang muda seperti itu. Setelah kita semakin mengenal Yesus, cara kita berbeda. Ketika kita mendapat sebuah masalah teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, kita tidak akan pernah pergi mencari siapa yang membuat masalah. Kita akan pergi kepada Yesus dan berdoa. Itu salah satu sebagai tanda kita mau pikul salib. Ayat yang ke-7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, cara kita menjadi Kristen yang sejati adalah kita memastikan hidup kita tetap di dalam Yesus dan kita berakar di dalam Dia. Berakar berarti ada progres, akar itu semakin ke dalam. Berarti pengenalan kita akan Tuhan itu semakin dalam. Pengetahuan kita akan Tuhan itu semakin dalam, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan. Bukan hanya pengetahuan akan ayat Alkitab, bukan hanya tentang semakin banyak ayat yang dihafal, tetapi pengenalan kita akan Tuhan itu mengubahkan hidup kita. Pengenalan kita akan Tuhan itu sampai mengubahkan paradigma kita. Pengenalan kita akan Tuhan itu sampai mengubahkan kepercayaan kita akan Tuhan. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, mungkin awalnya kita hanya bisa mempercayakan uang kepada teman kita 5.000 karena apa? Kalau ditilep kecilnya itu. Tapi karena dia setia teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, kita mulai mempercayakan 50.000, 100.000 atau mungkin berjuta-juta. Demikian kita juga dengan Tuhan teman-teman dikasih dalam nama Tuhan. Pengorbanan kita kepada Tuhan itu harus semakin lama semakin besar. Karena apa? Karena kita semakin berakar di dalam Yesus. Kalau selama ini mungkin kita ragu-ragu meninggalkan sesuatu yang duniawi dan mengikut Yesus, lama-lama karena kita semakin mengenal Yesus, kita harusnya semakin menyadari bahwa yang di dunia ini tidak ada yang bernilai kecuali hubungan kita dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu caranya kita berakar dalam Yesus dan dibangun di atas Dia. Ayo kita menjadi anak-anak muda yang terus memperhatikan kehidupan kita saat ini. Kita memastikan kita semakin mengenal Yesus dan pengenalan itu semakin mengubahkan kehidupan kita. Pikiran kita akan semakin dibaharui dari hari ke hari sehingga kita tidak mudah teracuni oleh lingkungan di sekitar kita, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan. Karena apa? Kita masih hidup di dalam lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga. Ada orang yang tidak mengenal Tuhan dan hidupnya lebih berhasil. Ada orang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya malah makin sukses, bisnisnya makin lancar. Kok kita mengenal Tuhan makin sulit? Tetapi saya percaya ketika kita semakin berakar di dalam Yesus, nilai kesuksesan duniawi itu tidak menjadi prioritas lagi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita menjadi orang yang percaya, yang berakar di dalam Yesus dan dibangun di dalam Yesus. Oleh karena itu, kunci yang saya sampaikan pada hari ini adalah teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, bangun hidupmu di dalam pondasi yang benar. Jangan bangun hidupmu di dalam popularitas dunia, karena itu mampu menyesatkan kita. Ingat, kesuksesan kita tidak hanya diukur dari apa yang kita capai di dalam dunia, tapi kesuksesan kita juga diukur dari seberapa mampu kita melepaskan hal-hal yang duniawi untuk hal-hal yang kekal, yaitu iman kita kepada Yesus. Tetap antusias, tetap semangat,
dan tetap bertumbuh di dalam Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.